Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabani Ayyubi Bastian dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum PPAK saya dari kemarin, yaitu PPAK yang dilaksanakan kemarin dan PPAK yang dilakukan hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan hasil resum saya yang pertama, yang PPAK hari pertama atau kemarin. Tahun ini mahasiswa baru terbagi di 7 fakultas. Fakultas tersebut adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Humaniora, yang keempat Fakultas Ekonomi, yang kelima Fakultas Psikologi, yang keenam Fakultas Saintek, dan yang ketujuh Fakultas Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Mahasiswa baru tersebut di 7 fakultas tersebut, yaitu Fakultas Tarbiyah sebanyak 963 mahasiswa, terus Fakultas Syariah sebanyak 596, Fakultas Humaniora sebanyak 402, Fakultas Psikologi sebanyak 259, Fakultas Ekonomi sebanyak 579, Fakultas Saintek sebanyak 811, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180. Saya akan menyampaikan materi pertama yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. Kata beliau, UIN Maliki atau UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas yang tadi saya sebutkan, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kata beliau juga, kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional. Maka dari itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Dan yang beliau sampaikan juga, upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Jadi salah satu upaya salah satu cara atau upaya untuk mengakui atau pengakuan UIN Maulana Malik Ibrahim di tingkat internasional adalah bersatunya para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Beliau juga menyampaikan, UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jam'iyah selama 1 tahun. Jadi yang membedakan antara Universitas UIN Maliki dengan universitas yang lain adalah salah satunya Ma'had Al-Jam'iyah, yang dimana Ma'had itu diwajibkan oleh maba mahasiswa baru selama 1 tahun. Saat baru masuk itu wajib Ma'had. Beliau juga menyampaikan
Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, mata kuliah agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Dan saya akan melanjutkan ke materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Yasin Fatah MAG. Kata beliau, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Kata beliau, orang yang memiliki mental spiritual itu terbagi menjadi 3. Satu adalah berpikir secara ilmiah. Apa maksud berpikir secara ilmiah? Berpikir secara ilmiah adalah berpikir yang menyatukan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan 2 hal tersebut, pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Tidak etis jika pengetahuan umumnya pintar tapi bodoh pengetahuan agama. Jadi harus seimbang. Pengetahuan umum dan pengetahuan agama harus seimbang. Tak ada yang tak seimbang. Maka dari itu mahasiswa harus mempunyai pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang seimbang. Dan yang kedua yaitu berperilaku islami dengan cara tampil dengan khas UIN Malang, yakni berpakaian islami, berbicara sopan, tidak berambut gondrong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa itu harus kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Beliau juga menyampaikan jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, yaitu mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang. Namun jadilah mahasiswa yang aktif dalam suatu organisasi. Organisasi itu ada banyak yang berada di UIN Malang. Kampus juga menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan atau HMJ. Lulusan UIN Malang, kata beliau juga, lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malang, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan oleh pengetahuan umum, tapi juga ada tambahan pengetahuan agama. Dengan adanya pengetahuan umum dan pengetahuan agama tersebut, kita akan menjadi mahasiswa yang mempunyai pikiran ilmiah atau berpikir ilmiah. Dan yang hasil resume ketiga yang ingin saya sampaikan adalah hasil resume PPAK hari ini atau tadi. Saya ingin menyampaikan tentang DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apakah DEMA itu? DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level
universitas. Dema UIN Malang diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi jurusan farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan psikologi. Fungsi Dema antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Jadi yang melaksanakan program-program organisasi kemahasiswaan itu adalah fungsinya Dema. Fungsi Dema yang kedua adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dema juga mempunyai tugas pastinya. Tugas tersebut adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa atau kemahasiswaan. Materi keempat yang ingin saya sampaikan tentang SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Adi Faroni. SEMA adalah organisasi kemahasiswaan UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Kalau Dema adalah lembaga eksekutif, kalau SEMA ini adalah lembaga legislatif. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, jika mahasiswa itu mempunyai suatu permasalahan tentang perkuliahan, itu bisa melaporkan ke pihak SEMA ini tadi. Karena SEMA ini akan memfasilitasi atau menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah dengan urusan kuliah. Itu adalah tugas SEMA. Wewenang SEMA salah satunya saja membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Saya beralih ke sum kelima tentang UKM. Saya di sini mengambil satu UKM, yaitu UKM Menwa. Apa UKM Menwa itu? UKM Menwa itu adalah salah satu UKM atau organisasi bersejarah. Jadi UKM Menwa ini adalah organisasi yang dibilang sangat tua, karena yang membentuk saja adalah Jenderal A. Nasution. Pasti kita sudah sering mendengar beliau. Jenderal A. Nasution dibangun, UKM Menwa dibentuk Jenderal A. Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu, pengetahuan, dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu, artinya mulia. Menwa di UIN Malang juga memiliki nama, yaitu Wiracaktiuda 811. Arti lambang tersebut adalah 8 yang menunjukkan Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Artinya Wiracaktiuda adalah prajurit atau pemimpin yang sakti. Dan terakhir, resume hasil terakhir keenam yang akan saya sampaikan adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh dari M. Hasanuddin Wahid selaku salah satu anggota DPR RI. Kata beliau bisa menjadi DPR RI karena
salah satunya adalah karena UIN Malang, karena beliau juga salah satu alumni UIN Malang. Kata beliau diajari banyak oleh UIN Malang, karena kita tahu yang saya sampaikan tadi, bahwa mahasiswa harus mempunyai pengetahuan umum dan pengetahuan agama secara seimbang, berpikir ilmiah. Beliau juga menyampaikan tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker aja susah. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Karena negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari naik sekitar 7%. Dan COVID juga menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah PHK. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Beliau juga menyampaikan, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, beliau juga menyampaikan peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang harus memiliki peran. Kata beliau, peran itu adalah mahasiswa harus menekankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Beliau juga menyampaikan tentang moderasi. Apa moderasi itu? Moderasi adalah wasatiyah, jalan tengah atau posisi tengah secara etimologi. Secara terminologi adalah pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, dan toleransi dengan berpijak pada prinsip antara logika atau resiko, teks serta konteks. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karena untuk membentuk karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk Islam, pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, cukup sekian hasil resum yang bisa saya utarakan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kesalahan baik dari kata-kata saya atau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.